menjadi pribadi yang dewasa. Nah, menjadi pribadi yang dewasa tentu kita akan berbicara menjadi pribadi dewasa secara rohani, ya. Jadi pribadi dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat pembuka, mari kita bersama-sama membaca di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal kelima ayat 12 sampai dengan 14. Ya. Apakah ukuran kedewasaan menurut Alkitab? Ya. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Paulus mengatakan, ternyata kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ternyata waktu bukan ukuran kedewasaan seseorang. Ya. Kedewasaan rohani seseorang ternyata tidak ditentukan oleh umur atau waktu. Ada banyak orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang seharusnya sudah dewasa secara rohani, tetapi di dalam perilaku, di dalam iman, di dalam perbuatannya jauh dari dewasa. Ya. Kedewasaan tidak diukur oleh karena seseorang melayani ini dan itu. Kedewasaan tidak diukur oleh karena seorang dipanggil sebagai seorang evangelis atau seorang singer atau seorang pemain musik atau worship leader. Ya. Bukan itu ukurannya. Kedewasaan juga tidak ditentukan oleh penampilan. Ya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Ayat ini mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kedewasaan rohani adalah kesempurnaan. Sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kalau saya membaca ayat ini di dalam terjemahan yang lain, ya, yang disebut sempurna itu adalah growing into complete maturity, ya. Bertumbuh kepada kedewasaan. Ya. Kita memang dituntut, ya, seperti Tuhan Yesus inginkan, supaya kita semua bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kedewasaan rohani adalah suatu proses menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kedewasaan rohani adalah suatu proses menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa kedewasaan itu ukurannya adalah karakter, ya, pikiran dan karakter. Maka tentu kita harus melihat apa ciri-ciri orang-orang yang disebut dewasa. Yang disebut bahwa seseorang dapat disebut
sebagai seseorang yang dewasa. Yang pertama, ciri-ciri seorang yang dewasa adalah dia menghidupi kebenaran. Bukan hanya mengetahui kebenaran, tetapi dia menghidupi kebenaran. Ya. Ibrani 5 ayat 13 tadi mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ya. Anak kecil tidak tahu dan tidak mengerti tentang kebenaran. Jadi yang pertama, ciri dari seseorang yang dewasa adalah ia menghidupi kebenaran. Ia berjalan di dalam kebenaran. Ia berjalan di dalam firman Tuhan. Jadi ciri kedewasaan adalah dia berjalan di dalam kebenaran. Dia menghidupi kebenaran. Hari ini saudara, kita berada di dalam situasi dunia yang begitu heboh, ya, begitu dipenuhi oleh keadaan-keadaan kebenaran-kebenaran yang sifatnya bias. Ya. Kita harus menguji kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Melainkan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ayat yang ketiga mengatakan, ia akan seperti tanaman, ya, yang di tepi, yang ditanam di tepi aliran air. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ciri yang pertama, orang yang dewasa adalah orang yang menghidupi kebenaran. Dia akan, oleh kedewasaannya, dia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia akan menghindari yang salah. Sebab yang salah itu yang akan membawa kepada kegagalan. Saya berdoa supaya kita semua diberikan kedewasaan, supaya kita dapat membedakan mana yang benar dan yang mana salah. Dan kita dapat mengambil jalan kebenaran di dalam setiap tindakan kita. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Kembali, supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna ini adalah mature, ya, dewasa, dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, bagaimana kita menghadapi kehidupan yang berat? Bagaimana kita menghadapi pencobaan, permasalahan di dalam hidup kita? Sebagian orang menggerutu, sebagian orang menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Sebagian orang berputus asa dan kehilangan harapan. Ya. Tetapi Yakobus ini mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab apa? Ada dua kemungkinan ketika kita menghadapi pencobaan, dan itu tergantung pada respon apa yang kita berikan ketika kita berada dalam keadaan yang berat. Bagaimana kita menghadapi pencobaan? Mari kita memberikan respon yang benar. Mari kita memberikan respon yang tetap positif, sebab itu yang akan membangun hidup kita.